Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadina, saya mahasiswi Prodi PIAUD IAIN Langsa. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah penyusunan proposal. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur. Dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desainnya, penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunanya menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dan hasilnya. Beberapa metode kuantitatif yaitu yang sering digunakan adalah metode survei. Metode survei merupakan metode penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Metode ini yang sering digunakan di kalangan mahasiswa. Desainnya sederhana dan prosesnya cepat. Kesalahan yang sering dibuat oleh peneliti dalam penelitian survei ini adalah terletak pada analisis data. Penelitian yang sekali lupa bahwa apa yang dikumpulkan melalui kuesioner ini adalah sekedar persepsi tentang sesuatu, bukan substansi dari sesuatu. Contohnya tema penelitian dengan menggunakan metode survei, yaitu survei tentang alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai di semua perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, metode eksperimen. Metode ini adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara satu variabel dengan lainnya, atau variabel X dan variabel Y. Untuk menjelaskan hubungan kausalitas cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya, metode eksperimen tidak hanya menggunakan untuk menjelaskan sebab akibat antara satu dan lainnya variabel, tetapi juga untuk menjelaskan dan memprediksi gerak atau arah kecenderungan suatu variabel di masa depan. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu mengembangkan model matematis di mana penelitian ini tidak sekedar menggunakan teori yang diambil dari kajian teratur saja, tapi juga penting sekali untuk membangun hipotesis yang memiliki keterhubungan dengan fenomena alam yang akan diteliti. Adapun jenis-jenis penelitian yaitu yang pertama ada metode komparatif. Yang kedua ada metode deskriptif. Yang ketiga metode korelasi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif ada yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Membuat rumusan masalah itu berbentuk kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Terkait pembuatan rumusan masalah yang baik harus spesifik, relevan dengan tema yang diangkat, bersifat baru dan asli. Yang kedua ada menentukan landasan teori. Landasan teori atau tujuan pustaka adalah penelitian melakukan kajian literatur dan penelitian yang relevan dengan tema yang diangkat. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara, di mana jawaban sementara itu akan dilakukan pengujian apakah hipotesis yang dibuat benar atau salah. Yang keempat adalah pengumpulan data. Upaya sebagai penelitian pengumpulan data untuk mendapatkan solusi dan jawaban. Yang kelima yaitu menganalisa data. Dari data yang sudah terkumpul, peneliti dituntut untuk bisa mengambil bagian-bagian yang penting dan relevan saja. Kemudian dari data tersebut peneliti melakukan analisis data. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan cukup ditulis secara garis besarnya. Kehadiran kesimpulan ini tidak lain terbentuk dari hasil pengujian hipotesis dan menyampaikan apakah hipotesis tersebut ditolak
Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Langkah-langkah penelitian kualitatif yang pertama yaitu menemukan, memilih, dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun latar belakang teoritis. Yang ketiga, menetapkan hipotesis. Yang keempat, menetapkan variabel. Yang kelima, memilih alat pengumpulan data. Selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian Research and Development atau R&D. Penelitian pendidikan dan pengembangan R&D adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang bersifat atau berkaitan dengan produk yang akan digunakan. Prosedur penelitian R&D dalam pandangan Althusser 1999 ada 4 tahap dalam penelitian R&D, yaitu tahapan pemeriksaan terlebih dahulu, selanjutnya penyesuaian teoritis, yang ketiga uji empiris, yang keempat proses dan hasil dokumentasi, analisis, dan refleksi. Jenis-jenis penelitian R&D yang pertama yaitu penelitian formatif. Contoh penelitian R&D, pengembangan alat kendali mutu pendidikan berbasis ajaran agama. Selanjutnya saya akan membahas tentang penelitian eksperimen, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mencari pelaksanaan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Jenis-jenis metode ini yang pertama yaitu pre-eksperimen design, yaitu desain ini belum merupakan eksperimen sungguh-sungguh. Yang kedua adalah true experiment design, eksperimen yang betul-betul, karena dalam desain ini penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Yang ketiga adalah factorial experiment design, modifikasi dari desain true experiment, yaitu memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan, yaitu variabel independen terhadap hasil atau variabel dependent. Yang keempat adalah quasi-experimental design, digunakan karena pada kenyataannya sulit mendapatkan kelompok. Selanjutnya saya akan membahas tentang mixed method atau kombinasi. Metode penelitian yang diaplikasikan bila penelitian memiliki pertanyaan yang perlu diuji dari segi automatis dan prosesnya. Tujuan mixed method ini adalah untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan salah satu pendekatan saja. Misalnya menggunakan pendekatan kuantitatif saja. Dengan metode ini akan diperoleh data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Adapun beberapa tahap dalam penelitian mixed method ini adalah timing, waktu. Yang kedua adalah Wakeling, bobot, mixing, penampilan, theorizing atau teorisasi. Yang terakhir, saya akan membahas tentang penelitian tindakan. Metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengembangan, menemukan, dan menciptakan tindakan baru. Sehingga tindakan tersebut jika diterapkan dalam pekerjaan, maka proses pelaksanaan kerja akan lebih mudah. Prosedur dalam penelitian tindakan yang pertama yaitu melakukan perumusan masalah dan tujuan yang dilakukan peneliti. Yang kedua, menghimpun data dari berbagai literatur. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dan strategi pendekatan dalam memecahkan masalah. Yang keempat, membuat
desain penelitian yang dilakukan peneliti. Yang kelima, menentukan kriteria evaluasi, teknik penilaian atau pengukuran serta sumber yang valid. Yang keenam, mengumpulkan data, melakukan analisis dan melakukan interpretasi temuan serta melakukan generalisasi dan saran-saran yang objektif. Yang terakhir yaitu melaporkan hasil penelitian melalui tulisan ilmiah, survei kaidah yang ada. Baik, dengan berakhirnya penelitian tindakan maka berakhirlah presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.